Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara-saudara sekalian dalam renungan harian Bahasa Indonesia Covenant City Church. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memberikan renungan dalam bahasa Indonesia yang kami usahakan akan kami lakukan setiap 1 minggu sekali dan akan kami post di YouTube channel Covenant City Church setiap hari Kamis. Dan saudara-saudara, kami berharap melalui renungan harian ini dan juga seluruh aktivitas pelayanan dari pelayanan bahasa Indonesia di Covenant City Church, kami dapat lebih lagi memberitakan Injil di dalam bahasa Indonesia, di dalam konteks yang dimengerti oleh banyak orang Indonesia. Dan kami berharap Injil semakin hidup dan semakin terpusat di dalam kehidupan kita, semakin dihidupi, dan berita Injil pun semakin terdengar di lingkungan orang-orang yang berbahasa Indonesia. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan membuka firman Tuhan kita dari kitab Matius pasal keempat ayat 1 sampai ke-7. Dan firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang mungkin sudah familiar di telinga kita, di mana kita akan melihat narasi atau peristiwa tentang Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun. Dan kita akan melihatnya dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke-7. Kalau saudara sudah membuka Alkitabnya, mari kita simak bersama-sama Matius 4 ayat 1 sampai 7. Inilah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dari peristiwa familiar ini kita diingatkan kembali akan Tuhan Yesus yang dibawa ke padang gurun oleh Roh Tuhan untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan di akhir masa puasanya datanglah iblis yang mencobai Tuhan Yesus. Nah saudara, di sini kita tahu ada 3 macam pencobaan yang iblis bawa kepada Tuhan Yesus. Tapi di perikop kita hari ini kita hanya melihat 2 pencobaan saja, yaitu pencobaan di mana Tuhan ditantang untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu pencobaan kedua di mana Tuhan Yesus pun ditantang untuk menjatuhkan dirinya dari ujung bait Allah dan menantang agar malaikat-malaikat Tuhan menopang dirinya supaya dia tidak terjatuh. Nah saudara, kita akan tetap berfokus kepada 2 pencobaan ini karena ada satu kesamaan yang akan menjadi fokus dari renungan kita hari ini, yaitu di ayat ketiga dan ayat ke-6. Karena di situ iblis berkata sebelum ia memberitahukan pencobaan ini, bahwa ia berkata, "Jika engkau anak Allah." Dengan kata lain saudara, di sini iblis sebenarnya lagi mau menantang Tuhan Yesus. Ia mau menantang Tuhan Yesus untuk menunjukkan dirinya sebagai anak Allah. Ia ingin menantang Tuhan Yesus untuk menunjukkan keilahiannya, untuk menunjukkan dirinya sebagai Allah sepenuhnya melalui mujizat dan juga melalui otoritasnya. Dengan cara dia memerintahkan malaikat-malaikat untuk menopang dirinya, untuk menjaga dirinya. Nah saudara-saudara, ini menarik karena iblis sebenarnya tahu siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus ialah Allah sepenuhnya dan ia tahu. Dan ia pun juga tahu Tuhan Yesus mampu melakukan semua hal ini. Ia mampu mengubah batu menjadi roti dengan mudah. Ia pun juga mampu untuk memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi dirinya. Namun saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini adalah Tuhan Yesus tidak memberikan kedua hal tersebut. Tuhan Yesus tidak menuruti apa yang diminta oleh iblis. Tuhan Yesus tidak memberikan bukti dalam bentuk mujizat ataupun dengan menunjukkan otoritasnya kepada iblis. Karena ia tahu, saudara-saudara, meskipun ia memberikan bukti-bukti tersebut, tujuan iblis sebenarnya bukan untuk percaya kepada Kristus. Tujuannya bukan supaya dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar adalah Tuhan, benar-benar adalah anak Allah. Bukan itu tujuannya. Tapi memang di sini tujuan iblis adalah ia ingin mencobai Tuhan Yesus supaya
Tuhan Yesus tidak terus melanjutkan misinya di dalam dunia ini, yaitu untuk mati di atas kayu salib, saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara, ini sangat penting sekali. Tuhan Yesus tidak memberikan bukti kepada iblis, tetapi Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat di ayat keempat dan ayat ke-7, Tuhan Yesus meresponi iblis dengan mengutip firman Tuhan. Firman yang sudah Tuhan nyatakan kepada seluruh umat Tuhan. Firman yang ada terutama di sini dalam konteks perjanjian lama. Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan satu hal yang sangat penting, saudara-saudara sekalian. Bahwa bukti bahwa ia sungguh adalah anak Allah. Bahwa bukti bahwa ia sungguh adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang menjadi manusia sepenuhnya. Itu adalah bahwa ia menjadi manusia yang tunduk di bawah seluruh firman Tuhan. Dan di sini kenapa Tuhan Yesus memilih untuk tunduk di bawah firman Tuhan? Kenapa di sini Tuhan Yesus malah memakai firman Tuhan, bukan serta-merta menunjukkan kuasanya di depan iblis? Karena saudara, inilah misi Kristus di dalam dunia ini. Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk memberikan bukti kepada kita melalui mujizat-mujizat bahwa ia adalah anak Allah. Ia pun datang ke dalam dunia ini bukan dengan gagah kuasanya, dengan pasukan-pasukan bala tentara malaikatnya datang ke dunia ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Tapi Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia sepenuhnya, seutuhnya. Manusia yang sama memiliki daging seperti kita dan tunduk di bawah hukum Taurat sepenuhnya. Karena tujuan Kristus untuk datang ke dunia ini, bukti yang ia berikan kepada kita dalam dunia ini adalah dengan ia taat sepenuhnya di dalam hukum Taurat sampai ia harus mati di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus membuktikan ini semuanya demi memenangkan kita orang-orang yang berdosa, demi menebus diri kita orang-orang yang tidak layak untuk ditebus. Dan saudara, kalau kita seringkali berpikir, Tuhan, aku ini sulit percaya sama Tuhan, karena aku sulit melihat Tuhan. Aku ini perlu bukti lebih lagi untuk melihat Tuhan. Logikaku nggak sampai untuk mengenal Tuhan. Atau mungkin saudara berpikir, apa benar Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli dan mengasihi diriku? Apa buktinya kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi dan peduli terhadap diriku? Mungkin saudara berpikir hukum-hukum timbal balik, seperti misalkan kalau benar Tuhan mengasihiku, kalau benar Tuhan mengasihiku, maka Tuhan akan memberikan apa yang aku ingini. Tuhan bakal kasih aku duit yang banyak. Tuhan mungkin bakal kasih aku pasangan hidup, komunitas, harta benda yang aku ingini, posisi jabatan di dalam kantor, pekerjaan yang aku ingini. Atau mungkin kita berdoa supaya, Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku kalau Engkau mengeluarkan aku dari masalah-masalah hidupku, dari sakit penyakitku, dari masalah finansialku, masalahku dengan orang-orang di sekitarku, masalah di pekerjaanku. Tapi saudara, Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk menunjukkan itu kepada kita. Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk menunjukkan mujizatnya kepada kita. Tapi Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan satu masalah terbesar manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun juga dan apapun juga, yaitu masalah keberdosaan kita. Masalah hati kita yang berkhianat kepada Tuhan. Yang meluruskan hati kita kembali. Yang membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Kepada Sang Pemberi hidup. Kepada hidup itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan ini adalah bukti yang terbesar bahwa ia datang ke dalam dunia karena ia mengasihi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar kasih setiamu Tuhan yang Kau nyatakan saat Kau datang ke dalam dunia ini. Bukan semata-mata untuk mengangkat setiap masalah pribadi kami Tuhan, tapi Engkau menyelesaikan satu masalah terbesar dalam kehidupan kami, yaitu dosa kami. Masalah yang mendatangkan murka Allah. Dan masalah yang tidak dapat kami selesaikan dengan siapapun, dengan cara apapun juga. Hanya di dalam diri-Mu saja Tuhan, yang datang menjadi manusia sepenuhnya,
yang taat di dalam setiap hukum Taurat, yang tidak bercacat celah, menebus setiap dosa-dosa kami. Bapa, terus ingatkan kami, ingatkan keberhargaan diri kami hanya di dalam Kristus, dan mengingat bahwa Engkau telah menyelesaikan semuanya Tuhan, mengingat Kau adalah harta yang terindah yang kami miliki Tuhan, dan bukan lagi Tuhan kami mencari Tuhan diri-Mu Tuhan di hal-hal yang lain. Terima kasih Bapa, serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.